Emang gue bersyukur banget sih karena gue punya jam kerja yang fleksibel. Artinya gue bisa ngatur ketika orang-orang liburan gue kerja, ketika orang kerja gue liburan. Itu kan artinya gue bisa healing tanpa harus berdesak-desakan. Itu gue bersyukur banget, alhamdulillah. Tapi efek sampingnya gue jadi nggak tahu tanggal merah. Oh ini tanggal merah, sering banget tuh gue tuh, oh ini tanggal merah ya, oh ini libur ya. Karena ya orang libur, gue kerja. Orang kerja ya gue libur. Lihat ya, lihat tuh plat B semua nih di depan nih. Nanti kita di depan itu ngelewatin Kopi Tubing yang sempat viral. Sebentar lagi kan Ramadan. Kalau misalkan nanti sidang isbat menentukan besok Ramadan, ya berarti termalam kita taraweh. Nah sebelum Ramadan itu gue kepengen rada jauhan dikit deh jalan-jalannya. Kan biasanya kan deket-deket aja tuh ya. Nah sekarang kepengen rada jauhan dikit. Mudah-mudahan habis Ramadan setelah Lebaran gue bisa lebih jauhan lagi dikit. Nah, kepinginnya mah ke daerah Sukabumi atau ke daerah Banten, ke pantai-pantainya. Karena kan kita udah gunung melulu nih, Curug melulu, sekali-kali ke pantai deh. Ya mudah-mudahan ya, doain aja. Jadi support terus channel Ngaji on the Road, biar ya gue juga semangat ya. Lu nggak subscribe juga sebenarnya gue semangat. Tapi dengan lu mensubscribe itu gue makin semangat. Kopi Tubing, selamat datang Desa Ciasihan tuh. Kopi Tubing itu punya value-nya, posisinya pas di pinggir sungai. Terus ada wisata arung jeramnya juga. Lu bisa ngopi di pinggir sungai itu kan enak ya. Rasanya itu syahdu banget gitu. Sebenarnya kalau kita ambil pelajaran hikmahnya, di surga juga itu ada, Allah janjikan di surga itu ada sungai-sungai yang ngalir di bawahnya, tajri min tahtihal anhar. Nah kita bisa lihat kan sekarang tuh orang-orang itu seneng banget ngopi di pinggir sungai, camping di pinggir sungai, karena emang suara gemericik sungai itu menenangkan, menenteramkan, sama persis seperti karakteristiknya di surga. Allah bilang di ayatnya tajri min tahtihal anhar, ya mengalir sungai-sungai di bawahnya. Gua semalam lihat ada video biker dari Depok, dia mau ke kebun teh Cianten juga, pakai Google Map dan disasarin. Kasihan banget, padahal dia pakai motor off-road loh segitu. Disasarin sampai ke sawah-sawah, sampai ke kebun-kebun, jalannya tanah becek pula. Berapa kali tuh dia jatuh. Wah ngeri juga gua. Jadi tadi pas si Google Map itu nunjukin ke arah kampung, belok kiri dan jalannya rusak gitu, gue jadi takut-takut juga. Jadi gue reroute dulu nih, gue pengen mastiin bahwa jalannya memang jalannya kayak gini lah minimal ya, jalan desa bukan jalan kampung, apalagi jalan tanah gitu. Dia udah nggak bisa jalan motornya karena memang bannya bukan ban off-road, motornya motor off-road, motor trail, cuman bannya bukan ban off-road, jadi kayak supermoto gitu motornya. Nggak bisa jalan, stuck. Nah gue udah mulai curiga nih. Jalannya udah mulai menyempit, cuman muat satu mobil. Nanti kita di sana coba tanya ya.
Sini. Ibu, numpang tanya Bu, kalau ke sini ke kebun teh Cianten bukan? Iya, Jalannya bagus tapi bisa? bagus. Bagus ya? Iya, jembatan kan Baru dibenerin? baru dibangun. Oh gitu. Hah? Dari sini ke sana. Heeh. Oh iya iya. Heeh. Kasih Bu ya. Iya. Mari Bu. Kata si ibu bisa. Cuman nanti kita pastiin lagi ya. Kesini bisa tembus ke kebun teh Cianten? Bisa lewat di sini. Oh, tapi jalannya bagus ya? Bagus. Bagus ya? Ya. Dengan ya? Oke, katanya udah 2 orang nih. Ngomong jalannya bagus. Wih, Masya Allah. Keren cuy. Tuh, abang mau mandi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jalur ini juga bisa jadi jalur alternatif buat teman-teman yang dari arah Jakarta dan sekitarnya. Kalau mau ke Sukabumi, daerah Pelabuhan Ratu, Ciletuh, yang lewat Cikidang, nah ini bisa lewat sini. Jadi nggak lewat Sukabumi, Parung Kuda, yang daerah-daerah macet itu ya. Ya cuman jalannya ya ala kadarnya begini ya. Apalagi di musim penghujan, aspal biasanya pada rontok semua, kena air. Ya biar tahu aja buat nambah pengalaman. Kalian sama nggak sih kayak gue? Kadang sering kali ya, yang berkesan itu bukan tujuannya, tapi proses perjalanan menuju tujuan tersebut. Bener nggak sih? Kalau gue kadang sering begitu ngalaminnya. Proses itu kan nggak semuanya menyenangkan. Nah itu yang nggak bisa kita lupain, proses itu. Mungkin pada saat kita ngalaminnya kita ngerasain sengsara, susah, putus asa, marah, kecewa. Tapi begitu udah sampai rumah, udah kita jalani semua itu, kok jadi malah berkesan banget ya. Gua kalau dihitung-hitung mungkin sudah 5 atau 6 kali naik gunung. Nah dari sekian banyak gunung itu, justru cuman satu yang paling gue inget banget, pas gue naik ke Gunung Merbabu. Itu perdana gue naik gunung. Gue diajak sama temen gue, dan gue penasaran pengen tahu rasanya gimana rasanya naik gunung. Nah, teman gue itu cukup senior, dia udah berapa kali naik gunung. Jadi gue pikir dia udah berpengalaman lah. Jadi nggak apa-apa, gue ikut aja. Gue ikut waktu itu. Dan bodohnya gue waktu itu gue pakai celana lepis. Coba naik gunung pakai celana lepis. Di pos berapa itu gue kena badai. Gue berhenti, gue buka tenda. Anginnya itu kenceng banget. Saking kencengnya, angin yang nabrak tebing itu suaranya udah mirip bom. Jedar, jedar gitu. Ngeri banget. Dan gue sampai berucap pada saat itu ya, karena gue newbie banget waktu itu. Jadi nggak berpengalaman, tapi langsung dihajar kayak begitu. Kan langsung down mentalnya, kena mental gue. Sampai gue nyeletuk. Gue sampai nyeletuk, kayaknya gue mati di sini. Wah, gue diomelin sama temen gue gitu. Lu nggak boleh begitu, bla 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 bla. Diceramahin gue. Ya benar sih. Akhirnya gue semangat lagi. Cuman gue bilang, kalau kalian mau naik, kalau lu pada mau naik, terusin aja. Gue turun, nanti gue tunggu di pos bawah. Gue bilang gitu. Karena gue udah jatuh, mental gue udah drop. Khawatirnya kalau gue terusin makin drop, akhirnya kena ke fisik kan ya.
Ya udah, akhirnya pada turun tuh teman-teman bareng-bareng. Kalau kita naik sama-sama, kita turun sama-sama, kata teman gue yang senior itu. Ya udah, akhirnya kita turun. Dan itu yang paling gue inget sampai sekarang. Selebihnya itu gue nggak ada yang inget sama sekali. Paling gue ingetnya gue pernah ke Gunung Selamat, gue pernah ke Gunung Gede, Cerme, dan lain sebagainya. Tapi ceritanya, kisahnya itu, prosesnya itu nggak ada yang gue inget satupun. Cuman merbabu aja yang berkesan tuh. Nah, sama seperti perjalanan ini ya, mungkin kebun teh Ciantennya itu akan kita lupakan, tapi proses-proses ke kebun teh Cianten itu yang tidak bisa kita lupakan.